Di bawah langit Jeddah yang berbintang, sejarah sepak bola Asia Tenggara bersiap menulis babak baru. Tanggal 9 Oktober 2025 bukan sekedar laga kualifikasi Piala Dunia, ini adalah pertarungan harga diri, mimpi dan ambisi. Indonesia melawan Arab Saudi, dua negara dengan gairah sepak bola yang menyala-nyala. Tiga legenda Brasil, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Neymar Junior memberikan prediksi eksklusif mereka tentang laga yang bisa mengubah takdir sepak bola Indonesia selamanya. Komentar Ronaldo Nazario. Indonesia telah berkembang pesat. Patrick Kluivert berhasil membangun tim muda yang cepat, disiplin, dan berani menekan. Tapi lawan mereka malam ini, Arab Saudi, bukan tim sembarangan. Mereka punya pengalaman Piala Dunia, pemain teknis seperti Al-Dawsari, dan mental juara. Kuncinya ada di lini tengah. Jika Tom Heya dan Kambuaya bisa mengontrol tempo, memberi ruang bagi Ole Romeni dan Miliono Yonathans untuk berlari di sayap, Indonesia punya peluang menciptakan kejutan. Tapi, Arab Saudi sangat solid di pertahanan. Mereka jarang kebobolan lebih dari 1 gol dalam laga kandang sendiri. Ronaldo juga prediksi skor antara Indonesia vs Arab Saudi, dia bilang. Saya melihat laga ini akan ketat, skor tipis, mungkin 1-1 atau 2-1 untuk Indonesia. Tapi jangan meremehkan Arab Saudi, di sepak bola segalanya mungkin. Sedangkan Ronaldinho berkomentar, saya suka tim yang bermain dengan hati. Indonesia punya itu. Mereka bermain seperti pahlawan yang mau mengharumkan nama bangsanya di pentas dunia. Ronaldinho melanjutkan, lihat Miliono Yonathans. Dia punya jiwa seperti saya dulu. Berani, lincah, tidak takut lawan siapapun. Dan Calvin Verdong? Wah, tendangan bebasnya bisa jadi senjata rahasia. Kalau dia dapat posisi yang tepat, bola bisa masuk. Tapi Arab Saudi punya pengalaman. Mereka tahu cara menekan lawan di kandang sendiri. Namun, saya percaya pada keajaiban. Dan keajaiban sering lahir dari keyakinan. Saya prediksi 1-0 untuk kemenangan Indonesia. Komentar Neymar. Saya mengikuti perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Dan saya harus bilang, Indonesia membuat saya terkesan. Mereka tidak punya bintang kelas dunia, tapi mereka punya tim. Mereka bermain untuk satu sama lain. Itu yang paling penting. Saya tahu bagaimana rasanya bermain di bawah tekanan besar. Setiap laga kualifikasi Piala Dunia itu seperti final. Tapi jika Garuda bisa tetap tenang, percaya pada skema Patrick Kluivert, dan memanfaatkan kecepatan sayap, mereka bisa mencuri poin. Arab Saudi akan menyerang sejak menit pertama. Tapi jangan lupa, Indonesia punya kiper yang luar biasa. Emil atau siapapun yang main malam itu, dia harus jadi pahlawan. Prediksi Neymar, saya rasa 2-1 untuk Indonesia. Ya, saya berani bilang itu. Karena saya percaya pada kekuatan mimpi. Dan malam itu, mimpi Indonesia bisa jadi kenyataan. 3 legenda, 3 pandangan berbeda. Tapi mereka sepakat pada satu hal. Laga ini akan ditentukan oleh 3 faktor kunci. 1. Disiplin defensif. Arab Saudi rata-rata menciptakan 14 peluang per laga. Garuda harus kompak seperti tembok. 2. Transisi cepat. Kecepatan Miliano dan Ole Romeni harus dimaksimalkan saat Arab Saudi terlalu menyerang. 3. Mental juara. Ini bukan soal skill, tapi soal siapa yang lebih percaya diri di menit-menit krusial. Dari Rio de Janeiro hingga Jakarta, dari Barcelona hingga Jeddah, sepak bola adalah bahasa universal. Ronaldo, Ronaldinho, dan Neymar mungkin pernah mengangkat trofi dunia. Tapi malam ini, mereka berdiri di belakang mimpi Indonesia. Sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, tapi soal berani bermimpi. Bayangkan, kalau timnas Indonesia benar-benar lolos ke Piala Dunia 2026.
Iya, bukan cuma mimpi, tapi kita bisa nonton langsung semua laganya di layar kaca nasional, tanpa ribet streaming, tanpa takut link ilegal hilang di tengah jalan. Dan itu baru 1 dari 4 kabar besar. Mulai dari hak siar Piala Dunia 2026, kondisi kiper Garuda, aksi gacor Ramadan Sananta di Liga Malaysia, hingga skandal pemain naturalisasi bodong yang bikin sepak bola Malaysia ditertawakan dunia. Mari kita kupas satu persatu. Hak siar Piala Dunia 2026. Jika Indonesia tembus Piala Dunia, masyarakat tak lagi bingung mencari siaran. TVRI dikabarkan siap jadi pemegang hak siar resmi. Artinya, dari kota besar sampai pelosok desa, semua rakyat Indonesia bisa nonton perjuangan Garuda dengan gratis. Anggota DPR bahkan menyebut langkah ini sebagai cita-cita bersama bangsa. Tapi tentu saja tantangannya besar. TVRI harus berbenah, dari pemancar hingga studio, agar kualitas tayangan setara televisi internasional. Bukan hanya hiburan, siaran Piala Dunia juga diyakini bisa menggerakkan ekonomi kreatif. Warung kopi, kafe, hingga penjual jersey juga ikut panen rezeki. Jadi sepak bola bukan cuma tentang gol, tapi juga tentang gairah rakyat. 2 kiper utama pulih. Setelah sempat bikin cemas, akhirnya kabar gembira datang. Emil Audero dan Martin Paes, 2 kiper utama timnas, dipastikan pulih tepat waktu. Sebelumnya, cedera membuat keduanya diragukan tampil di ronde keempat kualifikasi. Bayangkan jika mereka absen, beban besar otomatis jatuh ke Hernando Ari seorang diri. Tapi kini, dengan Emil dan Paes kembali, lini pertahanan Garuda jauh lebih solid. Skuad asuhan Patrick Kluivert bisa fokus menyiapkan strategi menghadapi Arab Saudi dan Irak. Bagi fans, ini ibarat pelangi setelah badai. Sananta gacor di Liga Malaysia. Nama Ramadan Sananta kembali jadi sorotan. Penyerang muda ini sukses membawa DPMC FC pecah telur, meraih kemenangan pertama setelah 6 laga tanpa hasil. Meski tak mencetak gol langsung, satu sundulannya berbuah penalti penting yang mengantar timnya menang. Statistik ini makin menguatkan posisi Sananta sebagai striker masa depan Indonesia. Bayangkan, dari liga yang dulu sering jadi ajang belajar, kini pemain Indonesia justru jadi penentu kemenangan. Sebuah bukti bahwa level Garuda sudah naik kelas. Dan inilah berita yang bikin heboh. 3 pemain naturalisasi Malaysia terbukti pakai dokumen palsu. Akibatnya, mereka kena larangan main setahun penuh. Korban terbesarnya, Johor Darul Takzim, klub raksasa Malaysia. Di Liga Champions Asia Elite, JDT dipaksa turun tanpa kekuatan penuh. Hasilnya mereka hanya mampu bermain imbang 0-0 di kandang. Ironisnya, bos JDT yang dulu gencar mendorong naturalisasi, kini harus menanggung akibat dari kebijakan itu. Bagi publik sepak bola, kasus ini jadi bahan tertawaan. Malaysia bukan hanya gagal di lapangan, tapi juga tercoreng di mata dunia.